Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Mahasiswa, berjumpa kembali bersama saya Mariana Safitri. Kali ini di mata kuliah PTIK sudah masuk ke pertemuan 11, yaitu tentang etika penggunaan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK atau ICT. Pokok bahasan dalam pertemuan 11 ini ada pengertian etika dalam TIK, kemudian etika dalam penggunaan TIK, dan jenis pelanggaran etika penggunaan TIK. Yang pertama, kita akan membahas tentang apa itu etika dan apa itu etika dalam TIK serta prinsip TIK. Yang pertama, etika bermakna sekumpulan asas ataupun nilai yang berkenaan dengan akhlak, kemudian tata cara, bisa adat atau sopan santun, serta nilai mengenai benar dan salah tentang hak dan kewajiban yang dianut oleh suatu golongan ataupun masyarakat. Itu yang dinamakan dengan etika, ya. Sedangkan TIK sendiri dalam konteks yang lebih luas, cakupannya semua aspek yang berhubungan dengan mesin, bisa berupa komputer ataupun telekomunikasi, serta teknik yang digunakan untuk menangkap, kemudian menyimpan, serta memanipulasi, menghantar, dan menampilkan suatu bentuk informasi. Komputer yang mengendalikan semua bentuk ide dan informasi tentu memainkan peranan yang penting dalam pengumpulan, pemrosesan, penyimpanan, serta penyebaran informasi, baik berupa suara, gambar, teks, ataupun angka yang berasaskan mikroelektronik. Teknologi informasi memiliki makna gabungan antara bidang teknologi seperti pengkomputeran, telekomunikasi, dan elektronik di bidang informasi. Contohnya di sini ada data, fakta, kemudian juga proses. Dengan kata lain, etika dalam TIK merupakan sekumpulan asas ataupun nilai yang berkenaan dengan akhlak, tata cara, nilai mengenai benar dan salah, hak dan kewajiban tentang TIK yang dianut oleh suatu golongan ataupun masyarakat dalam pendidikan. Untuk menerapkan TIK, tentu kita harus mengenal dulu ya apa itu prinsip yang terkandung di dalam TIK sendiri ya. Yang pertama ada tujuan teknologi informasi, memberikan bantuan kepada manusia untuk menyelesaikan masalah dan juga menghasilkan kreativitas untuk dapat membuat manusia lebih bermakna jika tanpa menggunakan teknologi informasi dalam aktivitasnya. Prinsip yang kedua yaitu prinsip high tech, high touch. Lebih banyak bergantung kepada teknologi tercanggih, lebih penting kita menimbang aspek high touch-nya, yaitu manusia. Yang ketiga, terkait dengan prinsip yang ada dalam TIK, yaitu menyesuaikan teknologi informasi dengan kebutuhan manusia. Selanjutnya, etika dalam penggunaan TIK. Ada beberapa hal yang harus kita terapkan dalam menggunakan TIK. Yang pertama yaitu menggunakan TIK untuk hal yang bermanfaat, kemudian tidak membajak, menyalin, atau menggandakan tanpa seizin pemilik hak paten, karena ini kaitannya dengan hak cipta dan ada undang-undang yang mengaturnya. Kemudian yang ketiga, tidak mengubah, mengurangi, atau menambah hasil karya orang lain. Yang keempat, terkait dengan etika dalam penggunaan TIK, tidak menggunakan perangkat lunak untuk suatu kejahatan. Yang kelima, tidak memasukkan dan menyebarkan hal-hal yang bersifat pornografi, kekerasan, dan merugikan orang lain. Selanjutnya yang keenam, yaitu menggunakan perangkat lunak yang asli, jangan yang bajakan ya. Kemudian yang ketujuh, menjunjung tinggi hak atas kekayaan intelektual atau HKI. Kemudian yang kedelapan, tidak memasuki sistem informasi orang lain secara ilegal. Yang kesembilan, tidak memberikan user ID dan password kepada orang lain untuk masuk ke dalam sebuah sistem.
Tidak diperkenankan pula untuk menggunakan user ID orang lain untuk masuk ke sebuah sistem. Selanjutnya, terkait dengan etika dalam penggunaan TIK yang ke-10, tidak mengganggu dan atau merusak sistem informasi orang lain dengan cara apapun. Jadi jangan pernah mencoba-coba ya. Kemudian yang ke-11, tidak menggunakan ICT dalam melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Kemudian yang ke-12, tetap bersikap sopan santun walaupun tidak bertatap muka secara langsung ya, meskipun dalam dunia maya tetap kita harus menjaga sopan santun. Selanjutnya, ketika sedang berinteraksi dengan orang lain menggunakan fasilitas nonverbal sebagai contoh message system ya, chatting, email, SMS gitu ya. Perlu diperhatikan beberapa etika seperti penulisan yang baik, tidak menyinggung dan menyakiti perasaan pembaca. Karena untuk tulisan dengan lisan itu tentu akan memiliki makna yang berbeda, ya. Bisa jadi orang akan salah mengartikan dengan tulisan kita, ya. Jadi harus berhati-hati dalam mengirim pesan. Kemudian tidak membicarakan keburukan dan menjelekkan orang lain di sosmed, ya. Tidak menggunjing ya di sosmed. Kemudian menggunakan alat pendukung ICT dengan bijaksana, kemudian merawatnya juga dengan baik. Dan yang terakhir adalah menerapkan prinsip-prinsip kesehatan serta keselamatan kerja. Selanjutnya, jenis pelanggaran etika penggunaan TIK ada beberapa. Yang pertama ada hacker dan cracker. Untuk hacker, pertama kali muncul dengan arti positif, yaitu untuk menyebut seorang anggota yang memiliki keahlian dalam bidang komputer, tentunya yang lebih baik ya dibanding dengan yang telah dirancang bersama. Kemudian menurut Mensail, hacker didefinisikan sebagai seorang yang memiliki keinginan untuk melakukan eksplorasi serta penetrasi terhadap sebuah SO dan kode komputer pengaman lainnya, namun tidak melakukan tindakan pengerusakan. Dalam hal ini tidak mencuri uang ataupun informasi, ya. Sedangkan cracker ini merupakan sisi gelap dari hacker dan memiliki ketertarikan untuk mencuri informasi, kemudian juga melakukan berbagai macam kerusakan dan sesekali waktu juga melumpuhkan seluruh sistem komputer, ya. Untuk penggolongan hacker dan cracker ada beberapa. Yang pertama ada rekreasional hacker. Ini kejahatan yang dilakukan oleh netter tingkat pemula untuk sekedar mencoba kekurangan andalan sebuah sekuritas dari sistem terhadap pada suatu perusahaan, ya biasanya coba-coba. Yang kedua ada crackers atau criminal mind hackers. Ini pelaku memiliki motivasi untuk mendapatkan keuntungan finansial, kadang juga sabotase serta pengerusakan data. Untuk tipe kejahatan ini dapat dilakukan dengan banyak orang dalam biasanya ya. Kemudian penggolongan hacker dan cracker yang ketiga yaitu political hackers. Ini aktivis politis ya, melakukan pengerusakan terhadap ratusan situs web untuk mengkampanyekan programnya. Bahkan tidak jarang dipergunakan untuk menempelkan pesan untuk mendiskreditkan lawannya. Nah, selanjutnya, jenis pelanggaran etika penggunaan TIK yang kedua ada denial of service attack atau DOS attack, yaitu usaha untuk membuat suatu sumber daya komputer tentunya yang ada tidak bisa digunakan oleh para pemakai. Kemudian untuk DOS attack sendiri ditandai oleh suatu usaha eksplisit dengan penyerang untuk mencegah para pemakai memberi bantuan dari penggunaan jasa tersebut. Untuk DOS attack sendiri mempunyai dua format umum. Ya. Yang pertama itu memaksa komputer korban untuk mereset atau korban tidak bisa lagi menggunakan perangkat komputernya seperti yang diharapkan. Kemudian yang kedua, menghalangi media komunikasi antara para pemakai dan korban sehingga mereka tidak bisa lagi berkomunikasi. Pelanggaran yang ketiga yaitu
pelanggaran piracy. Ini pembajakan perangkat lunak ataupun software. Kemudian di sini undang-undang yang melindungi haki, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, di mana bentuk pembajakan perangkat lunak, yaitu memasukkan perangkat lunak ilegal ke hard disk. Kemudian juga ada subletting, yaitu pemakaian lisensi melebihi kapasitas. Kemudian ada juga penjualan CD-ROM ilegal, penyewaan perangkat lunak ilegal, dan juga download ilegal. Nah, ini termasuk dalamnya ya. Hati-hati nih. Selanjutnya ada fraud. Ini merupakan kejahatan manipulasi informasi yang tujuannya adalah mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya. Biasanya kejahatan yang dilakukan ini adalah memanipulasi informasi keuangan. Ada contoh di sini misalkan situs lelang fiktif yang melibatkan berbagai macam aktivitas yang berkaitan dengan kartu kredit ya. Selanjutnya ada gambling. Ini adalah perjudian, tidak hanya dilakukan secara konvensional, ya, namun juga perjudian bisa dilakukan di dunia cyber yang berskala global, tentu lebih luas skalanya ya. Dan kegiatan ini dapat diputar kembali di negara yang merupakan tax haven, ya, seperti Cayman Island, yang merupakan surga bagi money laundering. Jenis-jenis online gambling ini ada online casino, kemudian online poker, ya, hati-hati nih teman-teman ya, jangan sampai menggunakan ini ya. Selanjutnya ada mobile gambling, ya, perjudian dengan menggunakan wireless device, contohnya di sini PDA, kemudian wireless table, wireless tablet ya, kemudian beberapa kasino online dan poker online menawarkan pilihan mobile ya. Jadi mereka menawarkan nih, di sini ada GPRS, GSM data, MTS, emote, ya, yang merupakan teknologi lapisan data atas nama perjudian gesit tergantung, ya. Di sini jenis perjudian di Indonesia, di sini ada sdsb.com, jenis perjudian olahraga terlengkap di Indonesia dan Asia Tenggara. Tapi jangan coba-coba ya. Selanjutnya, untuk jenis pelanggaran etika penggunaan TIK ada data forgery. Data forgery ini merupakan kejahatan yang dilakukan dengan tujuan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang ada di internet. Dokumen ini biasanya dimiliki oleh institusi ataupun lembaga yang memiliki situs berbasis web database. Dokumen tersebut biasanya disimpan sebagai scriptless dokumen dengan menggunakan media internet. Kejadian ini biasanya diajukan untuk dokumen e-commerce. Kemudian ada juga pornografi dan pedofilia. Pornografi merupakan jenis kejahatan dengan menyajikan bentuk tubuh tanpa busana, kemudian erotis, dan kegiatan seksual lainnya dengan tujuan merusak moral. Sedangkan pedofilia merupakan kejahatan penyimpangan seksual yang lebih condong ke arah anak-anak ya, atau child pornography. Oke, teman-teman semua mudah-mudahan bisa memanfaatkan teknologi dengan bijak, kemudian hindari hoax ya, kemudian juga tetap waspada, jangan asal klik ya, kemudian juga jangan asal unduh, penggunaan password yang kuat, kemudian hati-hati di telepon ya, kemudian juga bahaya menggunakan wifi gratisan ya, teman-teman harus pahami itu, tetap bijak ya menggunakan sosmed. Oke, terima kasih untuk pertemuan 11 PTIK, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.